Taib, di antara tangisan Nabi SAW adalah tangisan ketika beliau salat. An Abdullah ibn Syikhir qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir raha min al-buka. Wa fi riwayatin wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal. Dari Abdullah bin Syikhir dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW salat dan pada dadanya ada suara aziz, itu seperti suara tangisan ya. Sebagaimana suara alat penggiling yang digilingkan, atau dalam riwayat seperti suara tungku yang sedang menyalakan air yang sedang mendidih ya, ada suara. Rasulullah SAW salat sambil menangis. Bahkan Rasulullah SAW pernah menangis semalam suntuk dalam salatnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengisahkan tentang perang Badar ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ma kana fina farisun yauma badrin ghairul miqdad." Tidak ada dalam perang Badar seorang pun prajurit berkuda kecuali Al-Miqdad bin Al-Aswad. Karena perang Badar para sahabat datang dengan tiba-tiba tanpa persiapan. Mereka menyangka akan melawan 40 pengawal Abu Sufyan. Jadi tidak perlu banyak orang dan tidak perlu bawa persenjataan dan tunggangan prajurit berkuda ya. Ternyata para sahabat kecele, ternyata yang datang adalah Abu Jahal dengan 1000 pasukannya. Sementara Abu Sufyan lolos. Sehingga ketika itu di antara 315 atau 319 sahabat Nabi tidak ada seorang pasukan berkuda kecuali Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma kana fina farisun yauma badrin ghairul Miqdad." Tidak ada seorang pun di antara kami farisun yauma badr, prajurit berkuda ghairul Miqdad kecuali Miqdad. Wa laqad ra'aituna wa ma fina illa na'im. Maka malam perang Badar, tidak seorang pun dari kami yang aku lihat kecuali semuanya tertidur. Semuanya tidur ya. Dan itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan para sahabat tidur sehingga mereka tenang besok siap berperang. Berperang. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallam tahta syajaratin yusalli. Rasulullah sallam tidak tidur. Malam itu Rasulullah sallam salat semuanya tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabki hatta asbah. Dan beliau menangis sampai pagi hari. Berarti yang tidak tidur Nabi dan Ali bin Abi Thalib. Paham? Ali bin Abi Thalib tidur atau tidak? Tidak, karena dia melihat Nabi juga salat. Tapi dia tidak bercerita tentang dirinya. Dia tidak berkata yang tidak tidur cuma Nabi dan saya, tidak. Adab dalam menyampaikan apa? Sebuah cerita. Dia bilang aku melihat semuanya tidur, tidak ada yang tidur, semuanya tidur kecuali siapa? Rasulullah SAW. Beliau salat di bawah sebuah pohon sampai pagi beliau menangis. Tangisan yang berkepanjangan. Karena hari-hari yang sangat genting yang Allah sebut dengan Yaumul Furqan. Esoknya Rasulullah SAW pun melanjutkan doanya. Ketika para sahabat masuk dalam medan pertempuran, Rasulullah SAW berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya tangisan tersebut tangisan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan berharap, dan itu adalah suatu kelezatan yang dirasakan oleh seorang ketika dia bersendirian, kemudian dia berdoa sambil menangis, menyerahkan segala urusan kepada Allah, antara takut dan khawatir, antara cemas dan harapan, kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat tersendiri bagi seorang hamba yang diberi taufik untuk mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Dakhaltu ana wa Ubaid bin Umair ala Aisyah." Aku dan Ubaid bin Umair kami menemui Aisyah. Faqalat li Ubaid bin Umair, "Qad ana laka an tazur." Maka Aisyah berkata kepada Ubaid bin Umair, saatnya sekarang kau menziarahi. Ya. Qala fa aqulu ya ummah kama qala al-awwal zur ghibban tazdad hubban. Sekarang baru mengunjungi saya, kata Aisyah tenggur radhiyallahu ta'ala anha. Sekarang baru kau jenguk saya atau kunjungi saya. Maka Ubaid bin Umair berkata, sebagaimana perkataan pepatah orang pertama, orang-orang terdahulu, zur ghibban tazdad hubban. Kunjungi sesekali maka akan semakin menambah kecintaan. Qalat da'una min ratanatikum hadhihi. Tidak usah sebutkan dalil seperti itu, tidak usah sebutkan perkataan itu. Qala Ibnu Umair,
berkata Ubaid bin Umair, "Akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai ummah, wahai ibunda, kata Ubaid bin Umair, kabarkanlah kepada kami tentang perkara yang paling menakjubkan yang pernah kau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakatat, maka Aisyah pun terdiam. Thumma qalat, kemudian Aisyah berkata, "Lamma kana lailatun minal layali," tatkala tiba suatu malam, pernah suatu hari, suatu malam, qala, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya Aisyatu, dharini ata'abbadu al-lailata li Rabbi." Mohon biarkan saya untuk beribadah kepada Allah malam ini. Maksudnya jangan ganggu saya. Saya ingin fokus beribadah. Qultu, aku berkata kepada Nabi, "Wallahi inni la uhibbu qurbak." Demi Allah ya Rasulullah, aku ingin dekat dengan engkau. Ini istri sama suami. Wa uhibbu ma yasurruki, ya ma yasurruka. Tapi aku menyukai apa yang kau senang. Artinya kalau kau ingin beribadah silakan. Meskipun saya senang ingin dekat dengan engkau. Tapi Nabi bilang, mohon malam ini jangan ganggu saya. Qalat faqama fatatahhar, maka Nabi pun bangkit, kemudian Rasulullah SAW bersuci, thumma qama yusalli, kemudian Rasulullah SAW pun salat. Falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Rasulullah SAW pun salat dan menangis sampai pangkuannya penuh dengan air mata. Wa kana jalisan. Rasulullah salat sambil duduk ketika itu. Karena salat sunnah boleh duduk. Falam yazal yabki hatta balla lihyatahu. Rasulullah SAW terus menangis, salat dan menangis sampai air matanya membasahi jenggot beliau. Thumma baka hatta balla al-ardha. Kemudian beliau terus menangis sampai air matanya membasahi tanah. Faja'a Bilalun yu'adzinuhu bis salat. Kemudian datang Bilal, kemudian mengumandangkan adzan untuk salat. Falamma ra'ahu yabki qala ya Rasulullah. Tatkala Bilal melihat atau yu'dzinu bis salat, yaitu Bilal kasih tahu Nabi waktu sudah mau salat. Tatkala Bilal melihat Rasulullah sallallahu menangis, Bilal berkata, "Ya Rasulullah, tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, engkau menangis sementara Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Qala afala akunu abdan syakura. Kata beliau, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Laqad nazalat alayya lailata ayatun. Pada malam ini telah turun satu ayat, wailun liman qara'ah wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang baca ayat tersebut dan tidak merenungkan makna ayat tersebut. Yaitu firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian silih berganti siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Ini contoh Rasulullah SAW salat nangis malam suntuk dalam perang Badar, dan juga satu malam Rasulullah SAW merenungkan satu ayat sampai menangis, sampai tangisannya membasahi bajunya, sampai tangisannya membasahi jenggotnya, sampai tangisannya membasahi tanah ya. Kemudian di antaranya tadi tangisan beliau dalam salat. Di antaranya tangisan beliau ketika mendengar ayat Al-Qur'an dibaca. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Iqra' alayyal Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Fakultu, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila." Bagaimana aku baca Quran kepada engkau, kepada anda, sementara Al-Quran turunnya kepada engkau, pada anda? Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku lagi ingin mendengarkan Al-Quran dari selainku. Ya, Rasulullah lagi tidak ingin baca sendiri, tapi ingin didengar dari bacaan sahabatnya. Faqara'tu Nisa. Maka aku pun bacakan surat An-Nisa dari pertama. Hatta idza balagtu, atau hatta idza balagat, ketika sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yang artinya bagaimana kondisi mereka tatkala kami mendatangkan bagi setiap umat ada saksinya. Itu kami datangkan setiap nabi menjadi saksi atas umat-umatnya yang mengingkari nabi-nabi tersebut. Setiap umat kami datangkan nabi, bukti bahwasanya mereka telah mengingkari nabinya, nabinya telah menyampaikan risalah Allah tapi mereka ingkari. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi atas mereka orang-orang kafir Quraisy. Ketika Abdullah bin Mas'ud baca ayat tersebut, bagaimana Allah mengatakan wa ji'na bika. Bagaimana kondisi orang-orang Quraisy ketika kami hadirkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi bahwasanya
kami telah menurunkan risalah melalui engkau untuk mereka dan mereka masih tetap membangkang, ya, maka rafa'tu ra'si aw ghamazani rajulun ila jambi, ada orang tegur saya. Jadi saya lagi baca kemudian ada yang kasih tahu saya. Ternyata Rasulullah SAW, aku pun mengangkat kepala, jadi dia sedang serius baca. Dia tidak sadar bahwasanya Rasulullah SAW menangis. Dia tidak sadar bahwasanya Rasulullah SAW menangis, maka ada yang kasih tahu. Rafa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku, fara'aitu dumu'ahu tasil. Aku melihat air mata Nabi pun mengalir. Dalam riwayat Rasulullah berkata, hasbul kal'an, cukup engkau, cukup bacaanmu. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Kata Nabi, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Aku pun melihat kepada Nabi, ternyata kedua matanya mengalirkan air mata. Ini suatu yang kita usahakan, ya. Kita berusaha baca Al-Quran, mendengar ayat-ayat, baca terjemahannya sampai kita menangis. Kita melatih diri kita untuk menangis merenungkan hari kiamat. Ya. Paksa diri kita untuk apa? Untuk menangis. Itulah kebahagiaan, itulah ketentraman, itu adalah ibadah. Antum duduk di pojok, jauh dari keramaian, duduk di pojok baca Al-Quran, baca tafsir, baca Al-Quran, baca lagi tafsirnya, baca ayatnya, sampai antum menangis. Ya, supaya hati kita tidak keras, tidak kaku. Mau sampai kapan hati kita kaku? Tidak menangis karena Allah, ya. Menangis kalau mobil ketabrak baru menangis. Menangis kalau kita menangis karena Allah. Menangis kalau kita menangis karena urusan dunia banyak. Sering, ya. Kita ingin menangis karena hari kiamat. Menangis karena merenungkan dosa-dosa kita. Itu yang kita inginkan juga. Itu nangis ibadah. Nangis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.